Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yang berjudul Berhubungan badan dengan tetanggaku saat dia dirasuki jin, mertuaku yang kena santet pesugihan. Namun sebelum kita masuk ke alur cerita selengkapnya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like, komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Rumah kembali hening, tapi hening yang baru yang mengkilap, mengiris dari dalam. Isah duduk di lantai, memungut satu-satu kertas catatan yang basah. Angka-angka luntur seperti janji, tangannya bergerak pelan, telaten, seolah mengurut urat sendiri. Tidak ada tangis, air matanya sudah disimpan di botol kecil bernama yang tidak dikatakan. Ia merapikan buku, mematikan lampu ruang depan, menyalakan lampu kamar. Di dinding, keris warisan menggantung tidak berubah, tapi malam ini bayangannya lebih panjang, seperti lidah. Isah duduk di ranjang, kemudian menatap pintu. Napasnya keluar masuk, tenang, lalu dihitung. Ia tidak mencari pembenaran, ia hanya mendengarkan suara dari tempat yang lebih gelap dari gelap. Kutukan itu datang perlahan, sekali, dua kali. Udara di kamar turun beberapa derajat. Ada bau kemenyan yang tidak menyala, menyusup dari selapapan. Isah berdiri, kemudian meraba kunci. Kali ini tidak ada ragu, pintu dibuka selebar bahu. Madun berdiri di ambang, matanya bukan miliknya. Di balik pupil yang tenang, ada tatapan yang lebih tua dan lebih tahu. Suara hujan menipis, seperti menyingkir memberi ruang. "Isah," ucapnya suara itu. Suaranya begitu berat dan dalam, tidak tergesa, milik orang yang sudah tidak butuh memperkenalkan diri. Isah kemudian mengangguk. "Iya, aku di sini." Madun melangkah masuk, pintu menutup sendiri, seolah rumah memahami bahwa malam ini tidak boleh ada saksi. Jarak di antara mereka begitu singkat, tetapi di dalamnya ada sejarah, ladang yang pernah ditanam, nama yang dipikul, doa yang dikubur. Jari-jarinya menyentuh pergelangan Isah. Tempat biru samar mulai muncul dan berhenti lama seolah mengingat. "Siapa yang berani menandai milikku?" Suaranya rendah, bukan marah, tapi dingin yang membuat kulit merapat. "Jangan bicara begitu, kalimatmu seperti paku," kata Isah begitu pelan. "Paku mengikat rumah tetap berdiri." Ia mengangkat tangan Isah ke bibirnya, mencium perlahan. Tidak ada desakan liar, yang ada hanyalah kesabaran yang aneh, dominasi tanpa bentakan. "Kau haus, Isah." Isah lalu memejamkan mata. "Aku lelah." "Lelah adalah doa yang tak selesai, Isah. Biar aku yang menyelesaikannya," bisik suara itu. Bau kemenyan menebal, tetapi tidak menusuk. Ia seperti selimut. Di telinga Isah ada mantra yang tidak pernah ia hafal, namun tubuhnya mengenalinya sebelum otaknya sempat menilai. Di luar, hujan menipis menjadi gerimis, lalu hanya sisa-sisa bunyi. Di dalam, waktu kembali menjadi air, mengisi celah-celah tanpa suara. "Pak,"
Kata yang tumbuh menjadi pengakuan sekaligus peringatan. Ucap Isa. Sebut aku apapun yang membuatmu tidak pecah, Isa. Jawabnya. Yang terjadi setelah itu bukan badai, bukan juga bara yang berloncatan. Lebih seperti liturgi yang sunyi, gerak yang tahu tempat, sentuh yang tahu jeda, tarikan napas yang diatur seperti langkah di pematang. Ada kepemilikan di sana, jelas, dingin, tetapi juga ada perawatan yang tak mau diakui. Isa tidak diseret. Ia dipandu melewati lorong yang gelap, di mana onak tidak dihilangkan, hanya ditunjukkan cara mengangkat kaki. Saat puncak itu datang, Isa tidak berteriak. Mulutnya terbuka tanpa suara, matanya basah. Kedua tangannya meremas spray seperti menyelamatkan diri dari tenggelam, yang justru itu ia pilih. Di telinganya, bisik setua sungai menetes. Doa pesugihan yang pernah ditutup tanah kini bangkit di bibir orang hidup. Kata-kata itu menyelusup di antara tulangnya, memasang tanda yang tidak bisa dilihat. Lalu sepi, hanya suara napas, hanya detak yang saling mencari. Isa lalu memalingkan wajah. Air mata akhirnya jatuh, bukan ledakan, melainkan aliran hangat yang jujur. Ia merasa lengkap dengan cara yang tidak bisa diceritakan tanpa melukai orang yang mendengarkan. Lengkap yang kejam, lengkap yang membuatnya tahu ia memilih pelukan yang akan menuntun bayaran. Madun atau orang lain di dalamnya menyentuh rambutnya, merapikannya ke belakang telinga. Kau bukan batu, kau api yang belajar diam, Isa. Bisiknya. Diam itu menyakitkan, Pak, jawab Isa. Semua yang bertahan lama memang menyakitkan, Isa. Ia ingin tertawa, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk humor. Ia hanya menatap langit-langit yang pucat, mendengarkan hujan yang kembali jauh. Besok dia minta uang, katanya. Dia? Suaranya tidak bertanya, ia sudah tahu. Jam 8, orang-orang sibuk menyapu halaman. Tidak ada yang memperhatikan, gumamnya. Kau tidak akan sendirian, Isa. Jangan lakukan sesuatu yang membuat desa kehilangan tidur, pinta Isa. Matanya memohon pada sesuatu yang tidak punya wajah. Keiningan lagi, lalu jawaban yang bukan janji, bukan ancaman. Tidurlah, Isa. Ia menutup mata. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa tidak dikejar. Ada tangan yang diam di perutnya, bukan menuntut, hanya memastikan ada napas. Di luar, Kertosari kembali menjadi kampung dengan serangga dan sisa hujan. Di dalam, Isa mengumpulkan sisa-sisa dirinya, menaruhnya di tempat yang ia anggap aman untuk sementara. Ia tahu pagi akan datang dengan tagihan, dengan kabar, dengan tatapan yang mengukur. Ia tahu pintu akan diketuk oleh dua dunia, yang membawa daftar harga dan yang membawa daftar dosa. Tapi malam ini ia memilih diam, diam yang bukan menyerah, melainkan jeda sebelum menyusun ulang perang. Pukul 2 lewat sedikit, lampu teplok merendah, pintu tidak lagi diguncang angin, dan Isa dengan mata yang perlahan berat berbisik pada ruang yang menyimpan namanya. Kalau aku harus membayar, ajari aku cara menghitung. Sungai Kertosari di musim paceklik selalu tampak jinak. Airnya bening, arusnya malas. Batu-batu dasarnya seperti punggung kerbau yang menua. Tapi pada malam tertentu, ketika kabut turun setinggi lutut dan bulan menggantung rendah, seperti purnama yang ragu, sungai itu berubah jadi lorong.
Orang tua di surau menyebutnya jalan miring, yang tampak datar tetapi sebenarnya menurun ke dunia lain. Di lorong itulah Jafar dulu menukar sesuatu yang tak kasat mata dengan sesuatu yang dapat dihitung. Isah mendengar kisah itu pertama kali dari seorang lelaki renta yang duduk di serambi musola sesudah tahlil 7 harinya Jafar. Lelaki itu menatap air kolam wudhu yang diam. Suaranya bergeser antara doa dan kabar. Orang miskin itu selalu disodori jalan yang kelihatannya pendek. Katanya, siang kau setuju, malam kau sudah ditagih. Kau pikir cuma uang, ternyata namamu ikut tertulis. Nama? Isah bertanya waktu itu. Dia tak paham. Nama dan darah, jawab lelaki itu, separuh berbisik. Dan perempuan. Ia menatap Isah sebentar, cukup lama untuk membuat telapak tangan Isah menjadi dingin. Bertahun-tahun sebelum bau bangkai memenuhi Kertosari, Jafar berjalan sendirian menyusuri pematang saat langit belum benar-benar malam. Bulan sabit mengiris tipis tepi awan. Di pinggangnya seutas kain jarit hitam. Di kepalanya peci yang disilangkan doa. Ia berhenti di tikungan sungai yang jarang dipakai mandi. Tempat akar-akar beringin mencium air. Di sana ia menaruh 3 benda. Kendil kecil berisi minyak kelapa, piring tanah dengan sepotong gula aren, dan selembar kain putih yang rapi dilipat. Aku datang. Suaranya pelan bukan karena takut tapi karena adab. Aku membawa niat. Angin tidak menjawab. Air juga tidak. Hanya seekor burung malam mengepak sekali. Seperti mengacak halaman buku yang belum selesai dibaca. Jafar menyalakan kemenyan. Asapnya bergerak lurus, lalu mengeriting seperti rambut anak kecil yang baru dimandikan. Di bawah cahaya bulan, wajah Jafar tampak lebih tua dari usianya. Garis-garis panjang yang digambar oleh musim yang tidak memihak. Ia menyebut nama seorang yang ia kenal hanya dari cerita. Penunggu air, makhluk yang konon pernah diikat oleh leluhur jauh, lalu dibiarkan tinggal sebagai penjaga arus dan rahasia. Aku minta jalan untuk panen yang baik, untuk rezeki yang tidak bocor di tengah jalan, ucap Jafar. Sungai diam sebentar, lalu riak kecil muncul tanpa angin. Kemenyan menyala lebih terang, seolah disedot. Ada bau dingin yang tidak dikenal, semacam wangi yang bukan bunga dan bukan bangkai, melainkan jarak di antara keduanya. Jafar menutup mata, mengucap sesuatu yang diajarkan oleh seseorang yang tidak muncul di siang hari. Kata-kata itu jatuh satu-satu, seperti biji-biji padi yang dilolos, sampai sunyi menjadi padat. Bisa, kata suara yang tidak datang dari satu arah, melainkan dari dalam air, dari pucuk-pucuk akar, dan dari sela-sela tulang di telinga. Tapi kau tahu harga? Jafar menahan napas. Apa yang kau minta? Nama dan darah, dan perempuan dari garismu, sekali dalam hidup, jawab suara itu pelan. Jantung Jafar memukul rusuk. Ia menatap kain putih di tanah. Mendadak terasa terlalu bersih. Perempuan siapa? Perempuan yang akan menjaga api rumahmu. Perempuan yang menyalakan namamu agar tidak padam. Perempuan yang kau pilih atau yang akan dipilih untukmu. Suara itu seperti mengelus batu. Tidak sekarang, Jafar memohon, lebih kepada dirinya daripada pada sungai. Jika saatnya tiba, aku akan tahu. Kau akan dipanggil oleh gelap.
dan gelap akan menyebut namamu dengan benar," kata suara itu. Api kemenyan tiba-tiba merambat, lalu padam, seolah ada bibir raksasa yang meniupnya pelan. Jafar membuka mata. Sungai kembali sungai, bulan kembali bulan. Tapi sesuatu yang tak tampak sudah menempel di punggungnya, seperti cap yang tidak bisa dibersihkan dengan sabun. Malam itu Jafar pulang, dan keesokan paginya panen pertama yang aneh terjadi. Gabah lebih berat, hama menjauh, harga mendadak naik. Orang-orang menyebut keberuntungan, Jafar menyebut balasan. Ia menutup mulut, memelihara doa yang telah menjadi kontrak. Tahun-tahun berikutnya berjalan seperti kuda yang tahu arah, cepat dan patuh. Rezeki Jafar begitu besar, rumah dipugar, dandang baru dibeli, lumbung tidak pernah kosong. Hanya satu yang berubah, malamnya. Setiap malam tertentu, ketika bulan menebal seperti daging buah, ia mendengar sungai memanggil. Ia tidak pergi, ia hanya duduk di serambi, menunggu panggilan itu reda, menunggu fajar memecah mantra, sampai tubuhnya tua, sampai anaknya Tarlam menjadi dewasa, sampai seorang perempuan muda yang lembut, Isa, masuk sebagai menantu. Malam setelah akad, ketika rumah penuh doa dan piring-piring masih hangat oleh masakan tetangga, Jafar duduk sendiri di halaman, menatap sungai yang tidak kelihatan dari sana. Ia memejamkan mata, mendengar jauh di dalam kepala sebuah suara. Perempuan telah tiba. Ia membuka mata cepat, menatap pintu kamar anaknya yang tertutup. Di belakang kayu itu, Isa tertawa kecil. Suara yang baru di rumah itu, suara yang harusnya membawa tenang. Tetapi bagi Jafar, suara itu juga cap waktu. Ia menyentuh tanah, seolah menyentuh punggung hewan yang sudah lama ditunggangi. Belum, gumamnya, belum. Isa menyusun pecahan pot bunga di serambi. Sore itu, ketika semua kepingan tiba-tiba tampak seperti abjad dari bahasa yang tidak dipahami, seperti bentuk menandai sesuatu di masa lalu yang sedang kembali. Setelah malam-malam gelap bersama, madun yang bukan madun, setelah bisik-bisik doa pesugihan di tepi telinganya, setelah puncak yang terasa seperti doa dipaksa keluar dari tubuhnya sendiri, ia mulai mengerti satu hal yang lebih dalam dari malu dan takut. Dirinya bukan hanya pelarian, ia adalah tanda tangan. Kata-kata lelaki renta di musola kembali. Nama dan darah dan perempuan. Isa berdiri, menatap garis-garis halus di telapak tangan. Garis-garis yang dulu dibacakan kawannya sebagai sabarlah, nanti rezeki panjang. Kini ia melihatnya seperti tali. Satu mengarah ke rumah, satu mengarah ke sungai, satu lagi entah kemana. Setiap kali madun dengan suara Jafar datang mengetuk, tali itu mengencang. Setiap pelukan menjadi ikatan, setiap desah menjadi paraf. Tubuhnya adalah kertasnya, malam adalah saksinya. Ia mulai mengikat hal-hal kecil yang dulu dianggap kebetulan. Bagaimana Jafar selalu menutup mulutnya dengan tangan saat mendengar doa tertentu. Bagaimana ia memaku keris di dinding, tidak untuk indah, tapi untuk menyimpan nama. Bagaimana pada malam kematian Jafar, bau air sungai lebih kuat dari bau tanah kuburan. Potongan-potongan itu bertaut seperti bambu yang diikat pada gerobak. Semakin ditarik semakin rapat. Malam itu Isa duduk di bawah keris, menatap kilau kecil di gagangnya. Ia berbicara pelan pada siapapun yang mau mendengar di antara dua dunia. Kalau ini kontrak, sebutkan syaratnya dengan jelas, katanya. Suaranya tidak tremor, justru tenang seperti orang yang menerima kabar buruk dan bersiap menuliskan agar tidak lupa. Kalau aku tumbal, katakan pula sampai kapan. Kalau setiap kali itu mencatat namaku,
tunjukkan akhir kalimatnya. Tidak ada jawaban, hanya tirai yang bergerak singkat, seperti seseorang yang berpikir hendak masuk, lalu menunda. Isah berdiri, mengambil buku catatan bekas yang kertasnya sudah mengeriting oleh air. Dengan pensil, ia menulis daftar kebiasaan yang menyelamatkannya dari rabun batin sejak lama. Di halaman pertama ia tulis, yang terjadi. Ia menuliskan malam-malam itu sebagai tanggal tanpa jam. Malam ketika bau kemenyan datang tanpa dupa. Malam ketika suara tua memanggil dingin. Malam ketika aku berhenti merasa sendirian, tetapi juga berhenti merasa milik sendiri. Pada halaman berikutnya yang ditagih, ia menulis uang jam 8, nama di mulut tetangga, tubuh di pintu malam. Di halaman terakhir ia beri judul, yang ku kembalikan. Ia menatap ruang kosong di bawahnya, tangan kanannya ragu, lalu menulis pelan, doa yang menolak menjadi utang dan hak untuk menentukan akhir kalimat. Kutukan kecil di pintu belakang mengejutkannya. Bukan ketukan itu, ini lebih cepat, lebih ringan. Mbok Nah menampakkan wajah, membawa termos air panas. Kupikir kau butuh teh, Nduk, ucapnya, seolah menambahkan gula pada hari yang pahit. Terima kasih, Mbok. Matamu bengkak, Nduk, kata Mbok Nah tanpa bertanya. Kalau airnya keluar semua, yang tinggal pahit. Minum dulu, Nduk. Isah menatap uap yang naik, seperti sulur-sulur halus dari sesuatu yang hidup. Mbok, ia menahan suara agar tidak pecah. Kalau ada perjanjian yang dibuat orang tua, tapi jatuh ke anaknya, apakah anak bisa menolak, Mbok? Mbok Nah diam begitu lama, memindahkan berat tubuh dari satu kaki ke kaki yang lain. Menolak itu seperti berenang melawan arus, Nduk. Mungkin bisa, mungkin juga akan hanyut. Tapi orang yang tidak tahu arusnya lebih cepat akan tenggelam. Bagaimana saya tahu arusnya, Mbok? Dengar suara air, jawab Mbok Nah sederhana, lalu mengelus punggung Isah sekali. Cukup untuk mengingatkan bahwa ada tangan lain di dunia ini selain tangan malam. Setelah tetangga itu pergi, Isah duduk kembali. Ia menutup mata. Di dalam gelap, sungai muncul dengan sendirinya. Kilau lunak, akar-akar menyorong dari tepian. Permukaan yang kelihatan tenang padahal di bawahnya sesuatu bergerak. Ia membayangkan Jafar muda berdiri di situ, menawar hidup dengan kata-kata yang ia sendiri tidak sepenuhnya paham. Ia membayangkan suara yang meminta perempuan, bukan sebagai korban yang diteriakkan, tetapi sebagai api penjaga. Kata-kata itu berkamuflase, yang ditawarkan kehormatan, yang diambil keleluasaan. Isah merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya, bukan pasrah, bukan pemberontakan penuh, tapi semacam kejernihan. Malam-malam berikutnya mungkin masih akan menghasilkan tanda-tanda yang sama di tubuhnya. Tapi mulai malam ini, ia memutuskan untuk memandangnya tepat di wajah, bukan kabut, bukan rumor, melainkan kontak yang bisa dibaca. Ia berdiri, membuka jendela sedikit. Bau sungai masuk, tipis. Aku bukan batu nisan, katanya pelan. Aku manusia. Jika kau menagih, biarkan aku tahu tanggal jatuh temponya. Jika namaku kau tulis, biarkan aku melihat huruf pertamanya. Lalu ia memadamkan lampu, lalu berbaring. Kamar gelap, tapi gelapnya bukan lagi lubang.
lebih seperti ruang kosong yang menunggu kata pertama. Ketika ketukan itu datang, tenang, sabar mengenal ritme napasnya, Isah kemudian bangkit. Ia berjalan ke pintu, memegang kunci, dan untuk pertama kalinya tidak langsung memutarnya. "Dengarkan aku," katanya ke sisi lain. Suaranya sejernih sungai pagi. "Kalau kau datang sebagai kontrak, kau akan kudengar sebagai kalimat, dan kalimat punya titik." Di seberang tidak ada suara, tapi bau kemenyan berkurang. Seperti menahan napas, Isah menghela lalu membuka pintu. Madun berdiri dengan mata yang mengenalinya lebih dari dirinya sendiri. "Isah," suara tua itu menyapa. "Kau menagih," balas Isah. "Aku menyelesaikan, Isah," jawabnya. "Kalau begitu, dengarkan juga syaratku," kata Isah sambil melangkah sedikit. Malam itu kembali menjadi liturgi senyap. Tidak ada jeritan, tidak ada kata-kata panjang. Hanya desah pendek yang seperti abadi kasih sesaat. Tanda tangan yang tidak dituliskan di kertas, tetapi diingatan. Dan di tengah semua itu, di sela jeda yang menegangkan, Isah menahan air mata, bukan untuk menolak, melainkan untuk menyisakan setitik terang bagi dirinya sendiri. Di telinganya, doa pesugihan kembali merayap. Namun kali ini ia membalasnya dalam hati dengan doa yang ia hafal sejak kecil. Doa pendek, sederhana, yang menyebut nama-namanya satu kali tetapi cukup untuk membuat arus tidak sepenuhnya menariknya pergi. Ketika semua selesai, Isah tidak merasa bersih. Ia merasa benar, dalam pengertian yang tidak manis. Benar bahwa ia melihat dengan jelas tempatnya berdiri. Isah duduk di tepi ranjang, menatap jari-jarinya. "Kalau aku adalah perempuan yang menyalakan nama," gumamnya, "aku juga bisa menjadi perempuan yang mematikan lampu pada waktunya," kata Isah. Di luar, sungai berjalan terus, tidak lambat, tidak cepat, seperti jam yang dijaga oleh makhluk yang tidak tidur. Di dalam, Isah menutup buku catatannya, menulis satu kalimat di halaman paling belakang. Setiap persetubuhan adalah bagian dari kontrak, tetapi kontrak juga bisa dibacakan ulang. Rumah Lilis selalu tampak seperti rahim yang hangat bagi lelaki yang tersesat. Cat hijau mudanya mengelupas di beberapa sudut. Namun justru itu yang membuatnya terasa hidup. Tidak steril, tidak sempurna, seolah setiap dinding menyimpan rahasia kecil. Tirai tipis berwarna ganding menahan cahaya sore, membuat ruang tamu bagai ruang tunggu antara kenyataan dan mimpi. Tarlam duduk di kursi rotan. Tubuhnya masih bau asap dan kalah berjudi. Ia tampak gelisah. Jari-jarinya mengetuk lengan kursi. Lilis datang dengan langkah yang tenang. Baki kecil di tangannya berisi teh melati. Rambutnya disanggul seadanya. Beberapa helai terlepas, sengaja dibiarkan untuk menambah kesan begitu lembut. "Kau tampak lelah, Mas," ucap Lilis, meletakkan cangkir di meja. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Aku kalah lagi." Tarlam meminum teh tanpa menunggu uapnya reda. "Slot sialan, duit habis, rumah dingin." "Rumah tidak pernah dingin kalau ada yang mau menyalakan api," jawab Lilis. Ia duduk di tepi ranjang kecil di sudut ruang, menatap Tarlam dengan mata yang tak pernah benar-benar jujur, tapi juga tidak pernah jelas berbohong. Tarlam menunduk. "Isah selalu menatapku seperti aku orang asing." Dia bicara pelan, tapi tajam. "Aku muak." Lilis mendekat, tangannya menyentuh bau Tarlam. "Kalau kau muak, jangan pulang dulu. Duduklah di sini.
Aku tidak menuntut, aku hanya menerima. Tarlam menghela napas, lalu membiarkan tubuhnya jatuh ke sandaran kursi. Lilis mendekat, tangannya menelusuri lengan dengan pelan, seperti membaca garis nasib. Kau tahu, laki-laki yang kuat bukan yang selalu menang. Laki-laki kuat adalah yang berani mengakui lelah, lalu mencari tempat untuk meletakkannya, Mas. Tarlam menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan di situ ada sesuatu yang lebih besar dari kata. Lilis tersenyum tipis, lalu mencium keningnya. Lelahmu aman di sini, Mas. Ia menunduk. Bibir mereka bertemu, perlahan, tenang tanpa terburu-buru. Ranjang di sudut ruangan menyambut tubuh yang semakin larut. Di sela desahan, Tarlam merasa ada ruang yang ia cari. Bukan cinta, bukan janji, tapi pelarian yang dibungkus kelembutan. Lilis memeluknya erat, tapi suaranya dingin. Kau akan kembali kan, Mas? Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Sementara itu di warung Marni, kabar berjalan lebih cepat daripada angin. Marni duduk di kursinya. Bibirnya sibuk dengan cerita yang dilempar ke telinga siapapun yang lewat. Tarlam itu sekarang rajin ke rumah Lilis. Kalau lelaki sudah betah di tempat janda, rumah sendiri tinggal papan kosong. Kalau begitu, Isa bagaimana? Tanya salah satu pembeli. Marni tersenyum miring. Isa itu perempuan yang terlalu banyak diam. Diam tidak membuat suami pulang. Diam hanya membuat laki-laki lupa jalan pulang. Ia menepuk meja, seakan menandai sebuah kalimat penting. Dan laki-laki yang lupa jalan pulang selalu ingat uang. Kalau bukan untuk Lilis, ya untuk aku. Semua orang tertawa, tapi tawa mereka getir. Marni tahu caranya membuat kabar jadi mata uang. Di rumahnya sendiri, Isah duduk di serambi, mendengar bisik-bisik dari tetangga yang lewat. Ia tahu namanya dibicarakan, tahu suaminya dipinjam janda lain, tapi dirinya dipandang sebagai istri dingin yang gagal. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap jalan setapak yang menuju sungai, membiarkan udara malam menyentuh kulitnya. Ketukan halus terdengar. Pintu belakang. Bau kemenyan menyusup, tipis tapi pasti. Isa berdiri berjalan perlahan, membuka kunci. Madun berdiri di sana, matanya kosong, tubuhnya tegak, dan suara yang keluar dari bibirnya bukan miliknya. Isa, ucap suara itu, suara tua, berat, milik Jafar. Kau tidak sendirian. Isa menutup mata, tubuhnya bergetar. Aku lelah. Lelahmu ku terima, bisik suara itu. Berbaringlah Isa. Malam ini bukan untuk menangis, tapi untuk menulis kontrak di tubuhmu. Isa menyerah pada pelukan itu. Tubuhnya kembali hanyut. Setiap sentuhan adalah tanda tangan. Setiap desah adalah segel. Di telinganya, doa pesugihan berbisik, bercampur dengan rasa nikmat yang memabukkan. Dan ketika puncak itu datang, ia merasa seperti hanyut ke dalam sungai, ditarik arus yang tidak bisa ia lawan. Air matanya jatuh. Ia menangis, tapi juga merasa lengkap. Di luar, suara tawa Marni masih terdengar samar dari warung. Di rumah Lilis, Tarlam tenggelam dalam pelukan yang dingin. Dan di rumahnya sendiri, Isah tenggelam dalam pelukan gaib yang lebih gelap daripada malam. Malam turun seperti penutup mata yang dingin. Kertosari bernapas pelan. Serangga menggesekkan sayapnya. Hujan sisa siang menetes dari pucuk daun. Dan di dalam rumah Isah,
lampu teplok menyisakan lingkar cahaya kecil di atas ranjang. Bau kemenyan yang tak pernah dinyalakan oleh tangan manusia mengapung tipis di udara, serupa doa yang enggan mengucapkan dirinya. Kutukan itu datang lagi, 1, 2, jedanya begitu panjang. Lalu satu ketukan kecil seolah meminta izin. Isah tidak bertanya siapa. Tangannya gemetar ketika memutar kunci. Madun berdiri di ambang. Sorot matanya tenang dan dalam, tetapi bukan miliknya. Di balik pupil itu ada seseorang yang lebih tua, lebih dingin, lebih sabar. Orang yang sudah menghafal letak sendi-sendi rumah ini dan letak-retak hati menantunya. Isah. Suara itu berat dan berlapis. Malam ini kita menyelesaikan. Isah menelan ludah. Apa yang belum selesai, Pak? Yang pernah dijanjikan di sungai, Isah. Yang dicatat oleh air dan diingat oleh tanah, jawabnya. Ia melangkah masuk. Pintu menutup sendiri. Lampu bergetar halus. Saat tangan itu menyentuh lengan Isah, hawa kamar menurun beberapa derajat. Sentuhan pertama selalu seperti pintu yang dibuka dari dalam. Tidak ada dorongan keras, hanya ritme yang dihafal tubuh. Isah bergetar, ketakutannya menggumpal di kerongkongan. Tetapi ada arus lain di bawahnya. Arus yang memanggil, yang menuntut, yang membuatnya ingin menutup mata agar tidak pecah. Jangan buat aku memilih. Aku tidak punya kata untuk menolak, bisik Isah. Tidak ada yang memintamu menolak, Isah. Yang diminta hanya menyaksikan, ucapnya. Ranjang itu kembali menjadi altar kecil. Napas mereka saling mengejar. Kata-kata tenggelam di sela jeda, dan setiap desaan terdengar seperti mantra setengah diucap. Di telinga Isah, bisik-bisik yang pernah ia dengar di tepi sungai menetes satu persatu. Nama-nama yang bukan nama manusia, tuntutan yang tidak pernah ditulis di kertas, janji yang diikat pada malam-malam serupa ini. Isah mengerang tertahan. Ada napas yang naik pelan dari dasar tubuhnya. Takut berusaha memadamkannya, namun panas itu menolak padam. Aku takut, katanya kecil. Takut adalah prasyarat. Suara itu menempel di daun telinganya. Tanpa takut tidak ada saksi, Isah. Isah menggigil, bukan hanya karena sentuhan, melainkan karena merasa dilihat dari dalam, diukur dan ditimbang. Ia memejamkan mata. Kain spray berkerut oleh jemarinya. Napasnya patah-patah. Dan ketika ketegangan itu memuncak, ketika tubuhnya menegang seperti busur yang didarik terlalu jauh, tiba-tiba rasa hangat yang lain merembes. Hangat yang begitu salah. Isah membuka mata. Ada noda gelap di spray, mengembang seperti bunga jahat. Ia mematung sekejap, tidak percaya pada warna yang ia lihat. Lalu nyeri yang tumpul, rendah, membelah konsentrasi, membuat seluruh tubuhnya berdesir. Pak, aku berdarah, Pak. Suaranya retak. Madun yang bukan Madun berhenti. Sorot matanya berubah. Sekelebat bening melintas di balik pupil, seperti seseorang yang mendadak terjaga dari mimpi yang belum miliknya. Ia menatap telapak tangannya sendiri dan pucat. Isah. Kali ini suaranya lebih muda, serak, kebingungan. Suara Madun yang asli naik ke permukaan seperti orang yang merebus napas pertama setelah lama ditahan. Isah menoleh, keringat dingin di pelipisnya. Kau kembali, Madun. Madun mundur setapak, seolah takut menyentuh udara.
Apa yang barusan terjadi? Kenapa aku ada di sini? Napasnya memburu. Ia menatap Spray, lalu menatap wajah Isa. Panik, mekar seperti luka dibuka paksa. Darah. Isa, maaf, aku. Ketakutan memotong kalimatnya. Madun memegang kepalanya, meringis. Ada orang lain di dalam aku, katanya pecah-pecah, seperti seseorang yang mengais pasir dengan jari untuk menemukan sesuatu yang tidak terbentuk. Dia mendorongku dari belakang. Aku tidak bisa melawan, Isa. Isa menahan nyeri di bawah perutnya, antara sakit dan linu yang anehnya mendorong tubuhnya ke arah yang sama. Itulah mengapa ia membenci malam-malam ini. Tubuhnya yang seharusnya miliknya bersekongkol dengan sesuatu di luar dirinya. Jangan menatapku seperti itu, Madun, ucap Isa liris. Aku tidak tahu apakah aku korban atau saksi. Madun menatapnya lama lalu menunduk. Aku takut padamu, Isa, dan padaku sendiri. Bau kemenyan mendadak menebal, padahal tidak ada api. Tirai bergerak walau tidak ada angin. Dari dinding, keris tua memantulkan cahaya teplok setipis serpi. Suara yang tadi surut kembali naik, perlahan, seperti air yang mendesak dari celah bebatuan. Beri tempat, kata suara itu dingin. Kau hanya wadah. Madun terhuyung, memegang sisi meja. Jangan, desisnya, seolah bisa menahan ombak dengan telapak tangan. Biarkan aku bicara. Wadah tidak berunding. Suara itu membalas rendah. Wadah menjalankan. Isa meremas Spray lebih kuat. Rasa ngilu di bagian bawah perut menyala pendek, menyapu sampai punggung. Di tengah nyeri itu, ia benci pada dirinya karena masih menginginkan pelukan, bukan karena nikmatnya semata, melainkan karena di pelukan itu ia merasa utuh, meski utuh yang disediakan malam ini adalah utuh yang berhutang. Kalau kau harus kembali, ucap Isa pelan, tidak menatap siapapun. Kembalilah dengan tangan bersih. Sunyi menggantung, lalu sesuatu yang tidak terlihat seolah menenggak cahaya ruangan. Wajah Madun menegang, garis rahangnya turun, tatapannya menjadi bersih sekaligus kosong, seperti kaca yang dicuci terlalu lama. Ketika ia mengangkat kepala, suara yang keluar bukan lagi miliknya. Darah adalah tanda, kata suara tua itu, tenang seperti hakim yang mengumumkan putusan. Kontrak menuntut pertanda. Jangan jadikan aku akta. Aku bernafas. Isa menggertakkan gigi. Kau bernafas untuk kami. Suara itu bergeming. Nama keluarga ini menuntut api dijaga. Api dijaga dengan minyak. Minyak diambil dari tubuh yang bersedia, Isa. Bersedia? Isa tertawa pendek. Suaranya pecah. Aku diseret. Semua orang menyebut diseret untuk pilihan yang tidak mereka anggap milik mereka, ujar suara itu. Tetapi tubuhmu bukan hanya milikmu, Isa. Ia milik garis, milik yang punya nama. Isa memalingkan wajah ke dinding. Air mata akhirnya jatuh, bukan meledak, melainkan merembes seperti rebesan dari bambu kering. Kalau setiap malam aku menjadi jalan, biarkan malam ini aku memilih lampu, ia berbisik. Kepala Madun miring sedikit,
seperti mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. "Pilih lampumu. Jangan biarkan aku pecah," kata Isa. "Apapun yang kau tagih, jangan ambil kewarasanku. Simpan itu padaku." Untuk pertama kalinya sejak bau kemenyan masuk, suara itu diam lebih lama. Ketika kembali, nada suaranya bergeser. Masih dingin, tapi ada sesuatu yang menyerupai pengertian yang sinis. "Waras adalah maut, bukan hadiah. Simpanlah jika kau bisa memeliharanya." Isa memejamkan mata. Ia menarik napas, lalu mengeluarkannya perlahan. Darah hangat masih menodai spray. Rasa perih berdenyut dengan ritme detak jantung. Ketika tangan itu mendekat lagi, tangan yang tadi menguasai dan sekarang menawarkan genggaman, Isa ingin menepis. Tetapi tubuhnya brengsek dan jujur, condong pada hangat yang sama. Sesuatu yang menutupi retak-retak di dalamnya dengan sementara. Ia mendongak, menemukan sorot mata yang masih dingin, masih gagah mengatur jarak, tetapi kini membawa bayang ragu. Barangkali ragu dari tubuh yang dipinjamnya. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya ya nanti? Apakah Isa akan benar-benar bisa berhenti dari kutukan ini? Jika kalian benar-benar penasaran dengan alur kelanjutan ceritanya, ikutin terus di channel Suara Mistis. Akhir kata saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.